عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mari kita awali setelah pertama hari ini bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini masuk sesi ketiga ya. Sesi ketiga dari lanjutan sirah Sayyidah Khadijah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai bahasan bagaimana ungkapan pujian Sayyidah Khadijah terhadap Rasulullah sebagai seorang kepala rumah tangga. Semua akhlak mulia atau semua hal-hal yang memang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Maka kemarin kita bahas bahwa Nabi itu adalah seseorang yang jujur, beliau itu seorang yang dermawan, beliau itu adalah seorang yang tidak membebankan urusan pribadinya kepada orang lain. Maka tidak berlebihan ketika Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling adil terhadap keluarga. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Maka ketika kita kelompokkan laki-laki, ketika ingin kita pilah gitu, mana yang paling terbaik, kata Nabi, khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik di antara kamu itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka kalau kita ingin ukur kapasitas kita sudah baik apa belum, bukan banyaknya kebaikan yang kita berikan kepada orang di luar keluarga kita, bukan itu ukurannya. Ukuran utamanya adalah bagaimana kita berbuat baik dengan keluarga kita dulu. Kalau masih ingat ya, ketika Sayyidina Umar ingin memilih gubernur Kufah, datang orang tersebut yang dipilih oleh Sayyidina Umar, melihat Sayyidina Umar sedang bercanda dengan anaknya sambil dicium gitu ya, sambil pokoknya dia bercanda dengan seorang anak. Yang orang Kufahnya, wahai Umar, apakah kau bermain dengan anakmu? Ini Umar seorang khalifah, kalau kita hari ini presiden, raja, masih sempat-sempatnya main dengan anak-anak. Aneh buat mereka, ini aneh. Kata Sayyidina Umar, kamu punya anak? Punya. Kamu main dengan mereka? Enggak. Kamu cium kepala mereka? Enggak. Pulang. Nggak jadi sih angkat kamu jadi gubernur. Nah, kamu bingung dia. Kata Sayyidina Umar, bagaimana mungkin aku mengangkat seseorang yang dengan keluarganya saja dia tidak baik? Bagaimana dengan orang yang dia urus tidak ada hubungan keluarganya? Haramnya kalau dengan keluarganya saja dia tidak peduli, bagaimana dengan rakyatnya yang memang tidak ada hubungan keluarga dengan mereka? Maka Nabi dalam pandangan Khadijah tidak ada cacat, begitu sempurna di hadapannya. Kemudian di bahasan berikutnya, bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Apa Pak syarat dari istri yang baik itu? Masih nggak dari sana itu kemarin? Apa yang dari sana? Bukan milih istri Pak, ini jadi istri yang baik. Jadi istri yang baik itu apa? Tugasnya melayani, mencintai, satu lagi ngurusin rumah tangga. Layani suami. Kalau ada ibu-ibu, dengarkan. Tugas utama istri melayani suami semua kebutuhannya, karena laki-laki
pada fitrahnya senang dilayani, betul nggak Pak? Ada nggak Pak? Risih dilayani istrinya, ini ada masalah Pak. Istri nyiapin apa? Minuman, nyiapin baju. Usah saya nggak mesti aja, ada masalah. Karena fitrahnya laki-laki kita senang dilayani di rumah ya, di rumah. Kalau di luar rumah mungkin beda-beda kondisinya. Kemudian dicintai. Tapi ini kita istri kita masih hubungan dengan mantan, masih WA-WA dengan mantan. Sengaja datang reunian karena mantannya datang. Biasanya puasa itu ada reuni ya. Ternyata reuni itu musibah, banyak musibahnya daripada maslahatnya. Betul nggak? Saya nggak tahu. Kebetulan kalau reunian laki-laki semua, nggak ada perubahan. Di pondok ya. Di pondok laki-laki ada ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia mengurusi urusan rumah tangga. Ya, kalau bicara rumah tangga istri, apa buktinya Pak? Hari ini kalau ditanya Pak, pisau ada di mana? Garam ada di mana? Minyak ada di mana? Gula ada di mana? Kalau kita disuruh nyari Pak, bisa semua dibongkar. Semua dibongkar. Kalau ngambilin minyak dong, di mana itu yang di atas sana? Bagi kita Pak, semua yang atas itu dari perhatian gitu ya. Dalam hati kita, emang yang di atas cuma satu rak doang gitu. Karena bagi istri ketika dia bilang di atas, saya sudah tahu dia mau di atas ini. Kita kan nggak kebayang atas yang mana. Betul ya? Kalau betul pengalaman kita sama. Kalau sudah jadi sesuatu, udah nggak ketemu. Baik, kemudian yang terakhir kemarin kita bahas ada sebuah ungkapan Sayyidah Khadijah yang ini penting banget kita pahami, bahwa Nabi Muhammad memanfaatkan potensi mudanya dengan semaksimal mungkin. Kemarin kita sudah bahas sepintas surat Ar-Rum ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من ضعف قوة ثم جعل من قوة من بعد قوة ضعفا وشيبة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah manusia itu pertama dalam keadaan lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan berbeban. Di sini apa yang namanya lemah? Ini masa ketika kita masih kecil, ya 0 bilanglah sampai umur balik, atau kalau kita sekarang umur SMP 13 atau 15 ya. Nah, kuat berarti ya dari umur sini sampai mulai berubah kapan Pak? 50. 40 Nabi baru diangkat jadi Nabi. Berarti ini ukuran Nabi atau ukuran kita? Ukuran kita 40 dan lemah. Bilang 50 lah ya. Kemudian lemah dan berubah 50 ke atas. Hari ini Pak, yang disodorkan ke hadapan kita adalah, ini kan kita bilang pemuda gitu ya. Setuju apa? Yang 50 masih dihitung pemuda. Ya, mungkin
tenaganya masih ya, fisiknya enggak ya. Nah, Barat mengatakan apa? Masa ini masa produk atau pemuda masa produktif. Kata Barat, remaja itu pemuda atau remaja, masa remaja kan masa tua. Ini masa apa? Masalah, masa apa lagi? Nakal, masa berontak. Barat mendefinisikan remaja itu semua hal yang sifatnya negatif. Kenapa begitu? Karena mereka dipandu bukan dengan wahyu. Gimana orang Barat membesarkan anaknya, Pak? Masalah pergaulan apa orang tuanya peduli? Enggak. Mau kemana-mana terserah aja. Yang mau pergaulan ini, pergaulan itu terserah, bebas aja. Nggak ada itu urusannya dengan masalah pergaulan. Sedangkan kita umat Islam perhatian betul kita masalah itu, nggak sembarangan. Yang bukan murid ada di kerajaan tersebut. Kalau yang bukan muhrim datang pun diizinkan bagi kita yang menjerumuskan anak kita dalam bencana. Makanya kita harus hati, jangan kita malah yang memfasilitasi datang nih pacarnya. Oh izin ya, oh ya udah jalan aja. Jangan lupa ya, mau pulang martabak. Ini kan musibah ya. Anak muda Pak, masa disuruh di rumah aja, gaul dong. Ini bahasa anak sekarang ya. Hati-hati. Kita khususnya laki-laki akan kita bertanggung jawabkan itu semuanya. Maka kata saya tadinya, Nabi di umur itu, di umur mudanya, benar-benar memaksimalkan potensinya. Karena Islam melihat disitulah letak kekuatan paling kuat manusia. Kalau di masa itu mereka tidak produktif, hanya habis waktunya untuk main-main saja, maka kita tidak berharap banyak kepada mereka ke depannya akan menjadi orang besar. Kalau badannya besar mungkin. Tapi kalau untuk menjadikan dia orang besar di umur masa remaja yang produktif, apalagi masa tuanya, mungkin hanya menyusahkan. Atau bahkan ketika dia nanti sudah berumah tangga masih tetap menyusahkan orang tua. Ada yang begitu ya. Mestinya ketika sudah berkeluarga itu mandiri gitu ya, karena sudah ada orang yang ditanggungnya untuk dihidupi, tapi malah masih aja yang bisa keluarga. Maka dari kondisi ini Nabi menikahi seseorang Sayyidah Khadijah yang semua ada, tapi beliau bertanggung jawab mengurusi itu semua. Karena memang selain umur dia masih sangat muda dan benar-benar memanfaatkan potensinya. Nah, kondisi ini walaupun Nabi Muhammad itu sangat terkenal dengan kedermawanannya, kemudian secara materi tidak berkekurangan, ada satu hal yang beliau tidak ikuti seperti sebagaimana penduduk Quraisy yang umumnya. Apa Pak? Kalau orang Quraisy ada uang judi, Pak. Judi zaman itu seperti halnya kita hari ini main game. Itu biasa aja. Ada uang, mabuk. Mabuk itu seperti kita hari ini nongkrong di warung kopi. Ya, di warung kopi nggak mabuk. Alah. Maksudnya kondisinya biasa, kayak gitu biasa. Ada uang, cari perempuan biasa. Ada uang riba biasa.
Nah, itu yang tidak Nabi ikuti dari kebiasaan penduduk Quraisy. Maka beliau dalam 1 tahun selalu dalam surah sebutin setiap bulan Ramadan, walau sebelum kenabian, beliau pasti menyendiri. Ya. Jadi spiritualnya beliau itu beliau asah juga gitu. Karena melihat ini nggak benar, ajaran ini nggak benar. Apa yang dilakukan oleh Quraisy itu nggak benar. Dan Khadijah sebagai seorang istri paham betul bagaimana kondisi perasaan Nabi Muhammad atau perasaan suaminya yang tidak menerima dengan kebiasaan-kebiasaan buruk Quraisy. Sehingga dalam 1 tahun beliau masih sebulan penuh di Ramadan itu beliau selalu menyendiri di gua Hira. Sebulan Pak di gua sendiri, dulu pikirin gitu apa sebenarnya ini sebelum kenabian. Kemudian pernah 1 kali keluarga, karena kan keluarga besar Nabi Muhammad ya, seperti sebagaimana hanya kebiasaan orang Quraisy ikut gitu ya, Nabi Muhammad kayak gitu. Nah 1 hari keluarganya itu mendesak Nabi Muhammad untuk ikut, karena selama ini tiap kali ada acara besarnya mereka, Nabi Muhammad tidak pernah ikut. Nah, yang pada saat itu didesak oleh keluarga besarnya untuk mengikuti perayaan tahunan tersebut, dan akhirnya Nabi mau ikut. Namun Allah selamatkan Nabi Muhammad ketika pelaksanaan penyembahan berhala itu. Tiba-tiba Nabi hilang aja gitu, nggak tahu kemana. Waktu seremonialnya Nabi hilang, ya nggak tahu kemana. Baru Nabi terlihat kembali itu setelah acara selesai. Ini cara Allah menjaga Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan juga bahwasanya uzlah itu menyendiri yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu di Gua Hira juga sebagai cara beliau untuk menghindar dari hedonisme, kehidupan yang foya-foya yang dilakukan oleh orang Quraisy. Karena perdagangan orang Quraisy itu terkenal dengan kemahiran mereka dalam berdagang, sehingga mayoritas mereka kaya. Tapi ya itu tadi, hidupnya hedon, yang foya-foya. Masih saat ini begitu kan orang atas kita? Di zaman jahiliyah dulu tidak beda dengan zaman modern. Yang jahiliyah yang dulu apa yang sekarang? Jangan-jangan saya khawatirnya yang sekarang lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Jangan-jangan. Apa? Dulu zaman jahiliyah mereka masih takut sama berhala. Benar ya? Hari ini nggak ada takutnya sama Tuhan. Maka kalau kita ingin menjatuhkan, ingin menghina zaman jahiliyah dulu, kita coba berkaca kembali. Jangan-jangan zaman kita sekarang jauh lebih jahiliyahnya, kebodohannya dibandingkan zaman dulu. Kemudian di antara kebiasaan Nabi Muhammad adalah setiap kali selesai beliau pulang berdagang ataupun selesai beliau pulang dari Muslah, menyendiri turun dari Gua Hira, sebelum pulang ke rumah diceritakan oleh Khadijah, Nabi Muhammad pasti melakukan tawaf terlebih dahulu. Ya, masih melakukan dengan tawaf yang seperti halnya orang-orang Quraisy dan lain itu. Cuma bedanya kalau Nabi nggak nyembah ke berhalanya, tapi ke tawafnya. Karena sekitar Ka'bah itu ada 300-an berhala yang besar dan kecil yang berjejer di sana. Kemudian satu hari
memang Halimah As-Sa'diyah, masih ingat Pak Halimah As-Sa'diyah? Halimah As-Sa'diyah ini siapa? Ibu susuan Nabi Muhammad, ibu susuan Nabi Muhammad, yang menceritakan bahwasanya ditimpa daerah Sa'di, itu Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad itu wilayah tersebut ditimpa musim kemarau, tanaman rusak, hewan ternak mati. Mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah ikut bersedih gitu, karena Nabi Muhammad sampai umur 5 tahun itu ada di Bani Sa'diyah. Beliau ibaratnya dibesarkan di sana. Nah, dari umur berapa hari? Karena memang kebiasaan zaman itu yang punya anak pasti dititipkan ke orang-orang Bani Sa'ad. Karena Bani Sa'ad itu diantaranya, kalau Makkah itu ibaratnya kota besar, ya kota, karena tempat bertemunya banyak orang di situ. Jadi kondisinya sebagaimana halnya kita kota di saat ini, Pak. Di pergaulannya mungkin sudah kurang bagus, bahasanya sudah kurang bagus. Nah, Bani Sa'ad bahasanya masih bagus. Ya, dialektikal bahasa Arabnya itu masih murni, sehingga orang-orang Makkah tiap kali punya anak pasti dititipkan ke Bani Sa'ad. Nah, maka ketika Halimah menceritakan kondisi yang terjadi di Bani Sa'ad, ketika akan pulang, Halimah diberikan 40 ekor kambing. 40 ekor kambing hadiah ya, hadiah untuk Halimah Tusan. 40 ekor kambing mungkin buat Siti Khadijah sedikit loh. Beliau punya gembalaan berlembah-lembah. Kalau dibilang lembah gede ya. Lembah, satu lembah itu ya punyanya semua ya. Dan bukan satu doang, ada beberapa. Cukup kaya. Kemudian setelah sekian tahun menikah, ada satu kekhawatiran, kesedihan Sayyidah Khadijah adalah beliau belum juga dikaruniai anak dari Nabi Muhammad. Dari awal pernikahan sampai tahun ketiga itu belum dikaruniai anak. Dan Siti Khadijah selalu berdoa meminta supaya mendapatkan turunan ya dari Nabi Muhammad. Sampai akhirnya di tahun ketiga tersebut mulailah Khadijah melihat ada tanda kehamilan, maka dia cukup senang. Tapi kesenangannya itu belum sempurna. Kenapa? Karena pada masa itu hamil, terus kalau lahir anak perempuan itu aib. Bukan aib, jadi kalau hamil punya anak, terus yang lahir perempuan itu aib. Maka kan di antara penyesalan terbesar Sayyidina Umar, beliau pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Zaman itu masih seperti itu. Karena bagi orang Quraisy perempuan itu hanya sebatas pemuas nafsu saja. Itu saking nggak ada harganya. Tapi lucu kadang ya, Islam dianggap tidak adil dengan perempuan. Ketahuilah yang angkat derajat perempuan itu Islam. Betul. Yang angkat derajat perempuan itu Islam. Budak perempuan ketika dia punya anak dari majikannya, langsung ketika itu dia merdeka. Cara bagaimana hukum Islam itu menghilangkan perbudakan. Ada budak yang zaman dulu kan budak itu kayak barang, ya dijual diwariskan. Tapi ketika majikannya punya anak dengan budaknya, maka seketika itu budak tersebut jadi orang merdeka. Nah, maka di tahun ketiga tersebut Sayyidah Khadijah mulai hamil, dan ketika akan melahirkan, Khadijah sangat menginginkan yang lahir adalah anak laki. Dan pada umur Nabi 29 tahun lahirlah anak Nabi yang pertama itu. Siapa Pak? Anak Nabi yang pertama. Yang pertama umur Nabi 29 tahun. Berarti umur Sayyidah Khadijah berapa Pak? 40. Nabi 25.
nikah, punya anak 29, dengan 4 tahun, Khadijah 40. Nanti kita lihat juga Pak, kalau hari ini kita perempuan umur 40 tahun merasa bukan lagi waktunya untuk punya anak ya. Khadijah sendiri baru mulai punya anak pertama umur 40. Atau Nabi berapa anaknya? Dari Khadijah 6 orang. Nah, nanti kita lihat per tahun-tahunnya beliau punya anak. Nah, nanti kita lihat kondisi kita hari ini ya. Perempuan biasanya kalau sudah di atas 40, kalau kata dokter Pak, sudah rawan untuk punya anak. Berarti apa? Umur 40 tahun sekarang itu dianggap lemah. Padahal dia Khadijah baru mulai anak yang pertama. Kemudian ketika maka sejak itu Nabi Muhammad dipanggil dengan Abul Qasim. Ada apa di Maulid kita baca? Abul Qasim. Abul Qasim itu disebutkan untuk siapa? Nabi Muhammad. Karena orang Arab dulu ketika memanggil seseorang itu nama anaknya itu disematkan ke nama ayahnya. Gitu. Seorang ayah dipanggil dengan nama anaknya Abul Qasim. Kalau kita dulu kecil guyon sama teman dipanggil nama ayah parah ya. Panggil nama ayah kita disebut ini bisa berantem tuh gara-gara nama ayah. Kemudian Nabi begitu bahagia dengan kelahiran Qasim dan berharap Qasim ini nanti akan tumbuh dewasa menjadi pemuda yang bisa meneruskan kehebatan dari ayahnya. Itu diantara cita-cita Khadijah. Begitu besar harapannya kepada Qasim. Kemudian pada satu hari tiba-tiba tanpa ada kejadian, maksudnya tidak ada tanda-tanda kalau sakit atau apa gitu, ternyata di umur 2 tahun ya Qasim meninggal. Umur 2 tahun. Dengan meninggalnya Qasim, Nabi Muhammad pasti sedih. Tapi yang teramat terpukul sedih itu adalah Khadijah, istrinya. Luar biasa sedihnya. Tapi Sayyidah Khadijah cepat beliau merecovery kesedihannya, cepat berdamai dengan kondisi itu karena melihat Nabi Muhammad tegar. Nah, hari ini pada kunci kekuatan istri itu ada di suami. Ketika terjadi sesuatu bersedih, oke, bersedih. Tapi kita laki-laki jangan lama. Nah, ini yang masalah. Yang istrinya sudah tegar, suami maksudnya belum bangkit dari kesedihan. Nah, ini musibah. Nah, ini jangan. Ya. Maka ketika ada kondisi yang menyedihkan di keluarga, bersedih manusia fitrah. Ya, apalagi meninggal seseorang yang kita cintai. Tapi laki-laki harus cepat bangkit kembali. Maka itu yang membuat Sayyidah Khadijah kesedihannya cepat terobati. Namun yang namanya seorang istri pasti menginginkan ada anak lagi. Maka di umur Nabi ke-33 tahun, di umur Nabi ke-30 tahun, Sayyidah Khadijah melahirkan lagi anak kedua, yaitu yang kedua Zainab. Umur Nabi 30
tahun, berarti umur Khadijah 44 tahun. Qasim meninggal umur 2 tahun, berarti ketika Zainab lahir, Qasim ada bersama dengan Zainab 1 tahun. Nah, itu masa-masa di mana Nabi dengan Sayyidah Khadijah begitu bahagia. Kenapa? Sudah ada anak lagi, sudah ada anak perempuan. Nah, gimana rasanya punya anak lagi sama perempuan? Komplit, Pak? Enggak juga ya? Komplit ya? Jadi saya belum merasakan komplit itu. Karena saya belum bangun. Maka alasannya udah 40 istri. Nah, umur Nabi 33 tahun lahir anak ketiga. Khadijah mengharapkan, nah sedikit ketika Zainab lahir, Khadijah awalnya bersedih, Pak. Kenapa bersedih? Karena yang lahir anak perempuan. Tapi kesedihan Khadijah tak lama, karena melihat Nabi Muhammad ketika lahir Zainab pun perempuan biasa saja, tetap senang, tetap bahagia. Sehingga Sayyidah Khadijah gak bersedih sebagaimana mungkin umumnya wanita Quraisy zaman itu kalau lahir anak perempuan merasa terhina, merasa. Tapi Sayyidah Khadijah, karena siapa? Karena Nabi Muhammad yang menguatkan, gak masalah perempuan, anak juga kok. Ya sama aja kok, anak laki-laki sama anak perempuan, sama apa? Anak laki sama anak perempuan, gak sama apa dia bilang. Walaysa dzakaru misli hadilun saya. Gak sama, laki-laki yang perempuan itu beda. Kalau dalam bahasa Quran beda. Tapi sebagai anak, ya sama-sama anak. Maka ketika umur Nabi 33 tahun, Sayyidah Khadijah hamil lagi, dan lagi-lagi beliau mengharapkan yang lahir adalah anak lagi. Ternyata yang lahir anak perempuan. Karena ketika beliau Ruqayyah, umur Nabi 33 tahun, berarti Sayyidah Khadijah umur 48 tahun. Hari ini mungkin kalau ada ibu-ibu lahiran 48 tahun, kira-kira opsinya paling besar apa? Sesa. Baru yang ketiga, Pak, masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Ketika lahir Ruqayyah, nah, di umur yang ke-33 tahun Nabi Muhammad dan Khadijah umur 48 tahun, suatu hari Khadijah berkunjung ke rumah keponakannya yang namanya Hakim ibnu Hizam ibnu Khuwailid, ponakan Sayyidah Khadijah. Di mana Hakim ini dulu pernah membeli seorang budak namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini dia menjadi budak secara tidak sengaja, bukan karena sukunya kalah perang terus dia ditangkap, bukan. Dia sedang ikut dengan dia ikut rombongan itu, satu rombongan itu Bani Kalab. Kemudian di tengah-tengah perjalanan sukunya dia itu dirampok sama orang, sehingga Zaid ini dijadikan budak. Dan orang tuanya mencari-cari, ya, mencari-cari Zaid, sampai singkat cerita Zaid ini dibeli oleh ponakannya Khadijah, yaitu Hakim tadi. Dan Hakim memberikannya kepada Khadijah, dan Sayyidah Khadijah memberikannya lagi kepada Nabi Muhammad. Kan tadi Nabi Muhammad sudah meninggal anak laki. Maka ketika Zaid, umur Zaid pada saat itu
sudah umur 23 tahun. Jadi Zaid diambil anak oleh Nabi itu bukan masih kecil, udah umur 23 tahun, berarti memang udah remaja ya. Nah, Zaid. Berarti posisinya ketika Ruqayyah lahir ini, Qasim sudah nggak ada, sudah meninggal. Nah, di sini Nabi punya anak angkat Zaid, umurnya Zaid sendiri 23 tahun. Karena Nabi belum punya anak laki-laki, karena sudah meninggal tadi, maka kasih sayangnya dengan Zaid itu luar biasa, sangat sayang sekali. Ya. Sampai satu hari orang tuanya Zaid ini mencari kabar informasi tentang keberadaan Zaid, sampai kabar berita ke orang tuanya bahwa Zaid ada di kota Mekah. Kemudian orang tuanya nyusul ke kota Mekah. Setibanya di kota Mekah, orang tuanya Zaid langsung datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, tidak layak tidak. Pada masa itu kalau seorang anak masih ada orang tuanya, maka nggak boleh jadi budak gitu. Nggak boleh jadi budak, maka pilihannya antara ya diserahkan saja atau dibayar tebusan gitu. Maka orang tuanya Zaid datang menghadap kepada Nabi, mengatakan, wahai Muhammad, ini anakku gitu ya, aku tebuslah. Kata Nabi, nggak layak seorang anak ditebus oleh orang tuanya. Artinya Nabi kalau ini udah ambil aja gitu. Tapi Nabi kan, karena Nabi sudah sangat sayang dengan Zaid, maka dipanggilnya Zaid sini. Ini ayahmu sudah datang ingin menjemput. Nah, sebelum Zaid dipanggil, antara Nabi Muhammad dengan ayahnya Zaid bikin kesepakatan. Ini saja, saya tidak ingin, Anda tidak perlu menebus. Nanti kita panggil saja Zaid, suruh dia untuk memilih aku atau memilih orang tuanya. Artinya kalau dia memilih orang tuanya sudah bawa pulang tanpa harus tebus. Tapi kalau dia memilih aku, maka izinkan Zaid tetap di Mekah. Maka dipanggillah Zaid tadi, dan bukan itu udah beberapa tahun tinggal dengan Nabi Muhammad gitu ya. Kalau nggak salah 2 tahun, umurnya 25 orang tuanya datang. Maka ketika saya dipanggil, orang tuanya berharap bahwa ya pasti dia akan pilih orang tuanya lah, masa sama orang terangkat gitu ya. Maka ketika Zaid datang dihadapkan dengan orang tuanya, kemudian ditanya oleh Rasulullah, Zaid, sekarang engkau silahkan memilih, akan ikut dengan orang tuamu atau akan tetap tinggal bersamaku, kata Nabi Muhammad. Maka kata Zaid, sejak aku mengenalmu wahai Muhammad, ini kan karena Nabi belum jadi Rasul ya, masih umur 33 tahun, maka tidak mungkin aku pilih orang lain setelah aku mengenal kebaik sifat dan kebaikan-kebaikanmu. Aku lebih memilihmu. Itu kaget ayahnya. Kok bisa anaknya yang dibesarkannya tapi lebih memilih orang lain gitu ya? Kenapa Pak? Karena pertama rasa cinta Nabi besar, dan Zaid tahu persis, ini kan bukan anak kecil lagi, tahu persis bagaimana perlakuan Nabi terhadap dirinya dan juga tahu kepribadian Nabi. Maka besar sekali. Nah, karena kejadian itu masyhur terdengar di penduduk Quraisy, Zaid ibnu Muhammad. Jadi Zaid dinasabkan kepada Nabi Muhammad. Nah itu sebabnya Pak. Nah, jadi bukan tiba-tiba langsung dinasabkan. Jadi karena Zaid ini saking memilih orang tua angkatnya daripada orang tua kandungnya. Maka nanti setelah kejadian itu baru tidak dinasabkan lagi Zaid kepada Nabi Muhammad ketika Nabi sudah jadi Rasul beberapa tahun lama, nanti beberapa tahun kemudian. Maka setelah itu, setelah Zaid mengatakan bahwa dia memilih Nabi Muhammad, maka posisi Zaid tidak lagi menjadi budak,
Maka orang tuanya yang awalnya khawatir, dia masih merasa, waduh anak itu kok kamu nggak memilih orang tua, malah betah jadi budak ya gambarannya. Maka ketika nama Zaid dinasabkan dengan nama Nabi Muhammad, keluarganya itu merasa terhormat. Oh ya sudahlah, kalau memang kamu memilih Nabi Muhammad, karena dia pun orang baik, telah mengangkat derajat di kota Mekah, sehingga Zaid dikenal dengan Zaid ibn Muhammad. Kemudian di umur Nabi, nah, tidak disebutkan berapa umur Nabi, artinya setelah di atas 33 tahun ya, setelah 33 tahun itu ada sebuah kejadian besar yang terjadi saat itu adalah terjadi banjir besar yang membuat Ka'bah roboh. Ya. Di Mekah terjadi banjir besar yang membuat Ka'bah roboh, sehingga Quraisy semuanya berkumpul bersepakat ingin merenovasi Ka'bah. Nah, ini sedikit kita ulang yang di awal kalau sudah pernah dengar sirah yang sebelumnya ya. Bagaimana orang Quraisy nggak berani Pak merobohin ingin memulai menggar Ka'bah itu nggak berani, karena mereka masih ingat bagaimana dulu Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah turun burung ababil bawa batu dari neraka. Kejadian itu membuat orang Quraisy masih sangat berbekas gitu kan, ya jaraknya belum terlalu jauh gitu ya, baru 30 tahun kan. Kejadian itu kan ketika Nabi mau lahir, mendekati Nabi lahir, di tahun Nabi lahir, sehingga bagi orang Quraisy nggak ada yang berani Pak memulai itu ya, sampai pimpinan sukunya memulai memugarnya, dan ketika dia mulai merobohkan Ka'bah yang tinggal sisa kue itu ya, ingin meratakan, orang Quraisy itu belum ada yang berani, belum ada yang bantu hari itu. Kita bantu besok, kita lihat itu orang masih hidup apa ya, karena dulu Abraha sama pasukan-pasukannya di dulu lantakan gitu ya, habis mati semuanya. Maka orang Quraisy ketika melihat besok yang kemarin memugar Ka'bah itu masih hidup, barulah mereka berani memulai mugar bareng-bareng, dan disepakati waktu itu kumpul harta, ngumpulin harta, kalau bahasa kita urunan beli masjid ya, saudara infak. Nah, ketika infak terkumpul, fondasi dasar Ka'bah tersebut ternyata ada ular besar, nggak bisa dipindahin. Maka pimpinan sukunya mengatakan sebentar-sebentarnya ada sesuatu yang nggak benar. Maka telah ditelusur ternyata orang Quraisy ngumpulin harta campur aduk, mau halal haram, mau dari riba ngumpulin situ, dari hasil zina ngumpulin situ. Jadi campur antara halal dengan halal. Maka pemimpin Quraisy saat itu mau mengambil keputusan, pisahkan harta antara halal dengan haram. Yang haram jauh-jauhin. Nah, yang kita pakai untuk merenovasi Ka'bah ini hanya harta yang didapat dengan cara yang halal. Maka seketika itu datang buruh ngambil ular tadi, bawa pergi. Maka Ka'bah memang dari zaman dulu juga ketika dia renov pun itu dengan harta yang sehingga tadi cerita yang selisih renov sudah selesai, terjadi konflik siapa yang akan meletakkan batu di Hajar Aswad, terjadi konflik antar suku, hampir terjadi perang. Pada saat itu Khadijah begitu mengkhawatirkan juga kondisi Nabi Muhammad gitu ya, jangan sampai Nabi Muhammad pun nanti akan terlibat dalam perkara besar tersebut. Ternyata yang sampai berita ke Khadijah apa? Nabi Muhammad lah yang menyelesaikan pertikaian itu. Ya, kesepakatan Quraisy, siapa yang akan yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya?
siapapun yang masuk pertama sekali dari Babus Salam, dari arah Babus Salam, yang siapapun yang masuk itulah orangnya. Ternyata yang muncul adalah Nabi Muhammad. Maka semua orang Quraisy sepakat itu, bergembira. Kenapa? Pada saat itu Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin, Al-Aminus Sadiq gitu ya. Apakah dia Muhammad yang terpercaya itu, yang tidak pernah mengkhianati amanahnya? Ya, semuanya senang. Dan setelah kejadian renovasi Ka'bah itu, lahir anak Nabi yang keempat, itu Ummu Kulsum. Nah, ini tidak disebutkan dalam omongan pada yang di atas 33. Masih banyak, baru halaman 36 dari 300 halaman. Maka kalau kita lanjut seminggu coba dulu. Nah, artinya ini sambil kita kisah Khadijah, sambil sedikit kita ulang-ulang lagi yang sirah yang dulu ya. Yang hadir yang awal-awal ya, yang baru mulai hadir sekarang berarti yang baru pertama kali ya. Yang sudah hadir dari awal-awal sirah kita beberapa bulan yang lalu. Nah, mudah-mudahan ini untuk mengingat kembali kejadian-kejadian besar yang terjadi pada masa Rasulullah. Lagi-lagi kita ulang-ulang terus bahwasanya ketika kita ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang hebat, keluarga yang besar, maka role model yang paling cocok bagi kita adalah keluarga Nabi Muhammad. Ada banyak nanti kisah-kisah yang kita ambil dari perjalanan kisah hidup Nabi Muhammad bersama dengan Khadijah. Karena ketika bersama dengan Khadijah, Nabi belum menikahi wanita lain. Bukan karena Nabi belum menikah, nggak mau menikah, bukan, karena memang syariat pada saat itu belum ada tentang masalah poligami itu. Dan poligami itu turun nanti setelah Sayyidah Khadijah meninggal, barulah ada syariat itu turun, baru Nabi ta'addud gitu ya, menikahi beberapa orang. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi. Sudah masuk di 33 tahun, berarti sudah mendekati ke umur 40 tahun. Nanti 40 tahun Nabi masuk masa kenabian, dan masa kenabian awal Nabi itu penuh dengan cobaan, dan orang yang selalu membentengi dan mensupport semua kebutuhan Nabi itu adalah Khadijah. Sampai nanti ada satu kali, ada seorang budak masuk Islam awal-awal kenabian. Saking Nabi senangnya, itu kambing satu lembah diwakafin bagi. Karena ada orang masuk Islam, ada satu orang, karena awal-awal belum banyak yang orang ini masuk Islam. Karena senangnya Nabi, ada satu orang Badui masuk Islam. Kata Nabi, wahai Badui, itu semua kambing ada di lembah itu membuat kamu. Karena Nabi senang, dia masuk Islam. Kata Badui, enak sekali masuk Islam. Baru ucap kalimat syahadat ya, dapat kambing, bukan satu ekor, satu lembah. Nah, isinya berapa? Ratusan, ratusan ekor. Maka kata Badui itu, karena satu orang Badui ini pulang ke kampungnya, dia bilang apa? Ikuti ajaran Muhammad. Ya, kamu masuk Islam, kamu dapat kambing tuh dia juga banyak. Dan Khadijah tidak sedikit pun marah. Kira-kira kalau ada suami begitu, istri gimana? Alpatnya mana? Aku kasih dari orang. Lapor sini, udah dikasih dari. Karena kamu kasih, dia baik sama saya. Atau dia ikut, karena ikut aja. Karena mahalnya